Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepadanya karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Mari kita mulaikan ibadah kita pada saat ini dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapannya. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Engkau yang terindah di dalam hidupku,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya Engkau mengasihi kehidupan kami Tuhan, dan kami telah menerima berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan belajar bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami dan urapi hamba-Mu Tuhan, supaya kami mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sediakan hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dan saat ini kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tahun ini dan di bulan ini bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Sesuatu hal yang sangat luar biasa, hal yang tidak mudah pada waktu dulu ketika rakyat Indonesia mereka berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dan saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu pada waktu itu, ketika Indonesia ada di dalam penjajahan bangsa asing, bangsa Belanda 350 tahun. Indonesia dijajah Jepang 3,5 tahun. Dan bangsa-bangsa yang lain yang menjajah bangsa Indonesia. Penderitaan dan kesengsaraan dialami seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu. Hal yang tidak mudah, sehingga rakyat Indonesia, anak-anak bangsa, pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan, mereka berkorban, bukan saja berkorban materi, pikiran,
jiwa mereka, nyawa mereka pun dipertaruhkan untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Saya rindu saat ini, saudara, kita mau menyerukan Pagi Merdeka sebanyak 3 kali. Mari ikuti saya. Merdeka, merdeka, merdeka. Kalau Indonesia pada waktu itu mereka memperjuangkan kemerdekaan, mereka mengalami yang namanya penindasan dan penderitaan. Mereka tidak mengalami yang namanya kebebasan. Mereka hidup di bawah tekanan bangsa asing. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika bangsa Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan anugerah dari Tuhan yang sangat luar biasa bagi bangsa kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang belum merdeka, mereka ada di bawah tekanan. Mereka ada di bawah penjajahan. Mereka diperhamba, tidak mengalami kebebasan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, pada awalnya manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saudara perhatikan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seluruh keturunannya sampai saudara dan saya hari ini mengalami yang namanya dosa warisan. Oleh sebab itu harus ada yang menyelesaikan, harus ada yang bisa memerdekakan, menyelamatkan, membebaskan kita dari belenggu dosa, dari ikatan dosa. Manusia berupaya untuk menyelamatkan, manusia berupaya untuk bisa merdeka, bebas dari dosa, tetapi manusia tidak bisa. Oleh sebab itu Tuhan sendiri datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia, bahkan misinya dia mati di atas kayu salib. Bahkan dia bangkit dari antara orang mati. Disinilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena misi Tuhan, dia mau menyelamatkan manusia, dia mau memerdekakan manusia, dia mau membebaskan manusia dari dosa, dari penghukuman dosa. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seluruhnya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita akan membaca di dalam surat Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka semua telah kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka ada di dalam kekuasaan si iblis. Mereka ada di dalam kutub dosa. Mereka butuh yang namanya kemerdekaan. Mereka butuh yang namanya kebebasan. Karena Tuhan datang ke dalam dunia,
Dia mau membebaskan kita, Dia mau memerdekakan jiwa kita, Dia mau membebaskan dari setiap belenggu dosa yang mengikat kita. Ketika Tuhan, Roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Mari kita akan baca satu ayat lagi di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Arti dari kemerdekaan adalah bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, bebas dari ikatan, bebas dari belenggu yang ada. Dan saat manusia jatuh dalam dosa, mereka sudah diperhamba dosa, mereka ada di dalam penjajahan dosa, mereka terikat di dalam dosa, mereka ada di dalam kutuk dosa. Di dalam surat Roma ini, Paulus ingin menjelaskan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati, yaitu di mana kuasa Roh Allah itu yang akan membebaskan. Roh Allah itu yang akan memerdekakan. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita sudah membaca Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36, kalau pelayanan Yesus, Dia masuk kampung, keluar kampung, dan di mana ada Yesus, di situ banyak orang berbondong-bondong, banyak orang mengikuti Yesus, banyak orang mereka melihat mujizat yang sudah dilakukan Yesus. Tetapi banyak orang itu pula mereka ingin mendengar pengajaran dari Yesus. Orang-orang pada waktu itu mereka bersemangat, mereka antusias ingin mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Saudara perhatikan, setelah Yesus menyampaikan perihal mengenai kemerdekaan, dan orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yahudi, mereka tidak suka, mereka tidak senang akan pengajaran tentang merdeka. Orang-orang Yahudi mereka beranggapan, Bapak Ibu Saudara, adalah bangsa yang unggul dari bangsa-bangsa yang lain. Pengajaran ini akan membawa manusia itu mengerti apa itu merdeka secara jiwanya. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan jiwani, kebebasan dari belenggu dosa yang mengikat Bapak Ibu Saudara. Dan kemerdekaan yang sejati hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Kemerdekaan Kristen diperoleh bila seseorang itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah sebagai kebenaran Allah yang akan memerdekakan di dalam penindasan,
di dalam penjajahan, ikatan dan belenggu dosa itu. Kalau roh Allah, roh Tuhan itu memerdekakan. Terus roh Allah itu memerdekakan dari apa? Ada dua hal. Roh Allah atau Roh Kudus itu memerdekakan kita yang pertama dari perbudakan dosa. Perbudakan pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Perbudakan pasti akan mengalami yang namanya kesengsaraan. Bahkan manusia yang mengalami perbudakan dosa, ujung-ujungnya adalah kematian kekal. Tuhan tidak mau manusia itu diikat, dibelenggu oleh dosa, karena mereka pasti akan mengalami yang namanya kematian kekal. Oleh sebab itu kita harus menyadari dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kalau roh Allah atau Roh Kudus itu membebaskan kita dari perbudakan dosa. Saudara tahu ketika bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa Mesir, bangsa Israel mengalami penindasan, mengalami penjajahan, hidupnya tidak bisa mengalami yang namanya kebebasan. Sungguh sangat menderita bangsa Israel pada waktu itu di Mesir. 400 tahun kurang lebihnya bangsa Israel ada di dalam perhambaan, diperbudak di tengah-tengah bangsa Mesir. Sesuatu hal yang tidak mengenakan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu roh Allah akan bekerja memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan dan hidup kita masih ada di dalam dosa, saat itu kita masih menjadi hamba dosa. Saat itu kita diperbudak oleh dosa, dan kita tidak tahu ketika kita berjalan pada waktu itu menjadi hamba dosa, ujung-ujungnya adalah kebinasaan kekal, kematian kekal. Itu yang harus dialami bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mau dimerdekakan oleh Tuhan, karena mereka tidak percaya dan tidak mau menerima karya roh Allah di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, roh Tuhan itu memerdekakan dari penghukuman dosa. Sebuah kesalahan sudah pasti akan kena sanksi. Sebuah kesalahan sudah pasti mereka akan kena penghukuman. Demikian juga orang yang masih hidup di dalam dosa, mereka tidak sadar mereka ada di dalam penghukuman dosa, karena upah dosa adalah maut. Mari kita akan baca di dalam surat Roma pasal 6 ayat 23 bagian A. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara sadar bahwa upah dosa itu adalah maut.
ada di dalam perbudakan dosa, orang itu masih ada di dalam belenggu dosa, orang itu pasti akan menerima penghukuman. Di dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Orang yang ada di dalam Kristus, mereka akan dimerdekakan. Orang yang ada di dalam Kristus, mereka akan diselamatkan. Orang yang ada di dalam Kristus, mereka akan dibebaskan. Tetapi orang yang ada di luar Kristus, artinya apa? Mereka masih ada di dalam belenggu dosa, tidak mau dimerdekakan. Orang itu akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, sekarang terimalah Roh Kudus yang akan membebaskan dan memerdekakan engkau. Tuhan menjanjikan di dalam kehidupan kita sesuatu yang sangat indah. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada di dalam Kristus sudah tidak ada penghukuman lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Coba bayangkan kalau Kristus tidak datang, sudah pasti seluruh umat manusia itu ada di dalam penghukuman Allah. Tapi kita bersyukur Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk memerdekakan saudara dan saya, untuk membebaskan saudara dan saya dari setiap ikatan dan belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara, arti membebaskan ini bukan saja membebaskan kita dari kuasa-kuasa roh jahat atau kuasa-kuasa kegelapan, tetapi Dia akan membebaskan kita, memerdekakan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ungkapan bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan sama pentingnya untuk memperjuangkan untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita, ketika kita dimerdekakan dari dosa, hendaklah kita hidup benar-benar merdeka. Jangan kita mengambil kesempatan kemerdekaan yang sudah kita terima. Tetapi kemerdekaan yang sudah kita terima itu kemerdekaan yang bertanggung jawab. Karena Roh Allah itu yang sudah memerdekakan kita, dan kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Karena Roh Allah akan memimpin kita kepada jalan kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kita tidak punya kekuatan apa-apa, Bapak Ibu Saudara, untuk kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita terima. Tetapi kita minta dan kita berdoa kepada Roh Kudus untuk senantiasa memelihara kemerdekaan yang sudah kita miliki. Karena kekuatan orang percaya
adalah Roh Kudus itu yang akan terus memelihara kemerdekaan yang sudah kita terima. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar kalau kita sudah merdeka, kita harus sadar bahwa kita sudah ada di posisi yang baru. Saudara, perhatikan bahwa kehidupan kita itu sudah berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dari dosa di mana ujungnya adalah kebinasaan, kematian kekal, dan kita berbalik 180 derajat kepada kehidupan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita sudah menanggalkan manusia lama kita dan kita menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Hendaklah kita boleh mencerminkan kemerdekaan yang sudah kita terima. Kita mencerminkan bahwa kita adalah manusia merdeka, manusia yang baru. Manusia yang baru atau orang yang sudah merdeka di dalam Kristus harus bisa memunculkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Dan terang Kristus itu harus menerangi kegelapan di mana saudara berada. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan saudara, keluarga saudara, lingkungan saudara, pergaulan saudara, saudara harus siap menerangi di tengah-tengah kegelapan mereka, supaya mereka pun bisa melihat terang Kristus. Kalau kita sudah merdeka, jangan sampai kita banyak mendengar nasihat-nasihat dari orang dunia, tetapi kita lebih cenderung kepada nasihat-nasihat firman Tuhan yang akan terus membawa kita kepada jalan kebenaran. Karena orang yang merdeka adalah orang yang sudah terima janji Tuhan. Seorang hamba tidak akan menerima harta dari tuannya. Seorang hamba tidak akan menerima warisan dari tuannya, tetapi tuannya akan memberikan warisan, akan memberikan hartanya kepada anaknya. Dan saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Mari kita sama-sama membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Saudara percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang sudah merdeka, orang yang patut, yang layak terima janji Tuhan. Kita menyandang predikat yang baru sebagai orang yang merdeka. Kita adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan hak waris kepada anak-anaknya. Itu yang pertama, kita harus sadar bahwa posisi kita itu baru. Yang kedua, kita belajar untuk meninggalkan pola pikir yang lama, pikiran yang dikuasai oleh dosa, pikiran yang sudah dikuasai si jahat.
manusia masih banyak belum menerima atau mengalami yang namanya kemerdekaan. Mereka terikat dengan dunia atau perkara-perkara dunia. Kalau kita menjadi orang yang merdeka, tinggalkan pola pikir yang lama. Kalau mungkin orang dunia cari kekayaan, cari pesugihan, mereka datang kepada orang kuat, datang kepada gunung yang besar, datang kepada pohon yang besar, yang mereka percayai akan membawa rezeki dan berkat dalam tanda kutip. Itu pola pikir yang lama. Mereka adalah orang-orang yang belum merdeka. Tetapi kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hanya datang kepada Sang Bapa, pemilik kehidupan ini, yang sudah mengangkat kita, memindahkan kita dari hamba kepada anak. Sebuah predikat yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya rindu Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan kita harus berubah secara progres. Pertumbuhan kita progres, bertumbuh terus, naik terus. Ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya hidup kita akan semakin diberkati Tuhan. Akan diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Perlu saudara ketahui yang pertama, saudara dan saya adalah orang-orang merdeka. Orang-orang yang patut dan layak diberkati Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang sudah merdeka dari perhambaan dosa. Oleh sebab itu kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai kita lebih menyukai atau cenderung melakukan dosa. Kita tetap berjalan lurus kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi lurus di hadapan Tuhan. Karena disitulah berkat Tuhan itu tersedia bagi orang-orang yang merdeka. Amin. Saya ajak untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah meneguhkan dan menguatkan kami dan menyadarkan kami kalau kami ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Roh Allah. Kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari belenggu dan ikatan dosa. Kami akan mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan beri dengan penuh tanggung jawab untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan dan menjadi terang Kristus di mana kami berada ya Tuhan, supaya banyak orang boleh melihat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Meteraikan firman itu, dan firman itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami naikkan segala pujian syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mengikuti acara ibadah online ini, mari kita akan kembali kepada kegiatan kita masing-masing. Dan biarlah kita juga
tetap mengingat bagaimana Tuhan itu baik dan selalu menyertai serta memberkati umatnya. Kita kembali mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa kita. Maka sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Dan biarlah wajah Allah menyinarimu di siang dan malam, dan engkau tampil bersinar, dan hatimu penuh sukacita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai engkau semuanya, mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.